Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya Erlangga Frisino Farenza dan Cindy Eva akan menjelaskan ekonomi 4 sektor. Ada beberapa poin yang harus kita jelaskan kepada teman-teman semuanya. Oke, yaitu yang pertama adalah pengertian sistem dan pelaku perekonomian terbuka. Yang kedua, pengertian faktor penyebab, manfaat, dan kebijakan perdagangan internasional. Yang ketiga, pengertian mekanisme, komponen, dan sistem pencatatan raca pembayaran. Yang selanjutnya adalah circular flow, perekonomian 4 sektor, keseimbangan perekonomian 4 sektor, perhitungan pendapatan nasional keseimbangan 4 sektor, kurva keseimbangan pendapatan nasional 4 sektor. Alright. Langsung saja ke pengertian. Apa itu pengertian dari ekonomi 4 sektor? Tentunya teman-teman semuanya sudah tidak asing ya, karena di matematika ekonomi mungkin sudah dijelaskan ya. The economies of the 4 sector are commonly referred to as open economic activities. Artinya adalah perekonomian 4 sektor biasa disebut dengan kegiatan ekonomi terbuka. Pelaku dalam sistem perekonomian ini terdiri atas rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Mungkin kita mengenalnya biasanya disingkat ya, RTP, RTK, rumah tangga pemerintah, rumah tangga luar negeri. Itu artinya adalah ekspor dan impor. Selanjutnya adalah perdagangan internasional. Mungkin beberapa teman-teman ada yang tahu perdagangan internasional, ya langsung aja. Is an exchange of goods and service between one country and another that benefit both sides. Artinya adalah suatu kegiatan pertukaran barang dan jasa antara suatu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, ada faktor-faktor ya yang mungkin sebagai pendorong, menghambat, dan sebagai manfaat. Nah, kita akan lihat selanjutnya. Ya. Yang pertama adalah the desire of a country to acquire good or resource that can be produced in the country. Itu artinya adalah keinginan suatu negara untuk memperoleh barang atau sumber daya yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri. Dan selanjutnya adalah keinginan suatu negara untuk mendapatkan barang yang sebenarnya dapat dihasilkan dalam negeri, tapi kualitasnya belum memenuhi syarat. Untuk yang ketiga adalah perbedaan sumber daya alam mendorong setiap negara untuk menghasilkan produk yang berbeda. Dengan demikian, bagi negara yang tidak mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan akan mengimpor barang tersebut. Yang keempat adalah keinginan suatu negara untuk mendapatkan teknologi yang lebih modern dalam rangka memberdayakan sumber daya alam di dalam negeri. Yang terakhir adalah expand the market of product produced. Artinya adalah memperluas pasaran produk yang dihasilkan di dalam negeri. Adanya kelebihan produksi suatu barang di dalam negeri mendorong negara tersebut untuk menjual kelebihan produknya ke luar negeri. Oke. Yang selanjutnya adalah faktor penghambat. Beberapa hambatan dalam perdagangan internasional yaitu sebagai berikut ini, yaitu currency difference between the exporting country and the importer. Artinya adalah perbedaan mata uang antara negara pengekspor dan pengimpor itu berbeda, yang membuat ada inflasi, deflasi, dan kebijakan-kebijakan seperti moneter, fiskal itu ada. Yang selanjutnya adalah adanya pengenaan biaya masuk yang tinggi. Biaya cukai ya, biasanya di Indonesia DJPU instansinya, Direktorat Jenderal PABN kalau nggak salah ya. Yang selanjutnya ada proses dan prosedur ekspor impor yang panjang dan lama sekali. Di Indonesia ini terlalu banyak peraturan-peraturan, makanya dibuat Omnibus Law, mempermudah segala proses. Jadi kalau undang-undang kita itu berpijak kepada undang-undang lama yaitu yang dibuat oleh Belanda, sekarang Indonesia mempunyai Omnibus Law Cipta Kerja, yang dimana isi undang-undang tersebut adalah mempermudah segala urusan. Yang selanjutnya adalah kebijakan impor yang dilakukan suatu negara dan adanya organisasi ekonomi yang mementingkan negara anggotanya. Itulah menjadi faktor penghambat perdagangan internasional. Nah,
teman-teman tahu pasti ada manfaat dari suatu perdagangan nasional ya. Tentunya adalah increase the country foreign exchange, multiply the type of good, expand employment opportunities, expand the production market, improve technology. Ya, itu adalah beberapa benefit yang kita dapatkan dengan perdagangan internasional. Yang selanjutnya adalah kita akan memasuki ke dalam kebijakan ya. Nah, bisa dilihat kebijakan ekspor dan impor. Yang pertama adalah adanya subsidi untuk kebijakan ekspor ya. Politik dumping, larangan ekspor. Itu yang bagian ekspor. Untuk bagian impornya adalah tarif atau bea masuk, kuota impor, larangan impor. Ya, bisa kalian baca sendiri. Oke. Nanti akan saya kirim PowerPoint ya, biar kalian lebih bisa memahami. Alright. Yang selanjutnya adalah neraca pembayaran, balance of payment. Kalian anak akuntansi pasti lebih jago, apalagi soal balancing gitu ya. Yang pengertian adalah pencatatan yang tersusun secara sistematis mengenai seluruh transaksi ekonomi internasional yang dilakukan penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu ya, biasanya ya 1 tahun lah ya. Ini is a systematically bla bla bla, kalian bisa baca. Oke, dan selanjutnya adalah beberapa komponen dalam neraca pembayaran. Yang pertama adalah neraca perdagangan, neraca jasa, neraca non falas jasa ya, neraca modal, neraca penyeimbang. Itu ya. Kalian pasti sebagai akuntan itu tidak asing dengan seperti ini. Oke. Yang selanjutnya adalah sistem pencatatan neraca pembayaran. Ya, neraca pembayaran dapat dicatat pada posisi sistem pencatatan debit atau posisi kredit. Ya. Oke. Ini yang pertama adalah transaksi debit. Suatu transaksi yang menyebabkan pembayaran atau arus uang keluar kepada pihak luar negeri. Ya, yang pertama dari sini ya. Dari sini. Barang-barang yang diterima dari luar negeri, ya, impor. Yang kedua jasa, pembayaran bunga dan denda, pemberian hadiah, investasi jangka panjang, jangka pendek, penduduk yang menabung uangnya di luar negeri ya. Ini penduduk yang melakukan pembelian valuta asing. Nih. Yang selanjutnya adalah transaksi kredit. Suatu transaksi yang menyebabkan terjadinya penerimaan atau arus uang masuk dari pihak luar negeri. Yang pertama tentunya dari sini ya. Oke, ekspor ke negara lain, penerimaan jasa dari negara lain, penerimaan bunga, dividen, penduduk negara lain menabung uangnya di dalam negeri, penerimaan hadiah atau kiriman dari negara lain, investasi jangka panjang, penjualan valuta asing. Nah, seperti itu. Itulah yang dinamakan transaksi kredit. Alright. Yang selanjutnya adalah circular flow, 4 sektor. Ya, perekonomian 4 sektor itu ya, kegiatan ekonomi terbuka. Saya ingatkan lagi, mungkin lupa ya. Ya, bisa dilihat sendiri. Yang pertama ada dari pemerintah sebagai pusatnya. Kalau ke atas ada faktor produksi, ke bawah ada pasar barang. Tentunya dalam circular flow ini tidak jauh dari pasar dan pasar. Ya. Seperti ini bisa kalian lihat bagaimana arus yang terbentuk di perekonomian 4 sektor ini. Nah, tentunya kegiatan ekonomi 4 sektor ini merupakan perluasan dari kegiatan ekonomi sebelumnya ya, yaitu 2 sektor, 3 sektor. Selain pasar faktor produksi dan pasar barang, jasa, ada kalanya setiap pelaku ekonomi melakukan hubungan dengan masyarakat luar negeri ya, rumah tangga, konsumsi. Selain membeli barang dan jasa dari perusahaan domestik, juga dapat membeli barang atau jasa dari luar negeri ya, impor. Perusahaan juga dapat membeli barang jasa dari luar negeri, sebaliknya juga dapat mengekspor. Nah,
untuk memperdalam ilmu tentang perekonomian 4 sektor. Kita sediakan rumusnya. Jangan bingung. Check this out. Jangan lupa ngopi. Ya, ada Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Kalau kalian tidak tahu, yang C itu artinya konsum, yang I itu artinya interest, G itu government, X itu ekspor, M import. Nah, biar kalian nggak bingung, saya kasih warna-warna ini. Kalau C itu A plus B, D, I, O plus Y, nah, kalian bisa lihat. Biar lebih paham, nanti akan saya kirim PPT. Santuy saja, oke? Nah, CIGXM ini namanya aggregate expenditures ya. Kalau Y itu namanya pendapatan nasional, yaitu adalah total jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Untuk AE itu adalah jumlah pengeluaran untuk barang jasa ya, itu yang CIGXM ya, seperti itu ya. Bisa dilihat sampai bawah rumusnya seperti apa. Dan selanjutnya adalah, now we will show you in my example, guys, keep spirit, oke? Fungsi konsumsi C 100 bla 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 M sama dengan 225 plus 0,03575 Y. Oke guys, kalian pasti tidak asing dengan soal ini ya, karena ya kalau kita membicarakan tentang perekonomian itu pasti soalnya ya itu saja yang ya, walaupun ada beberapa rumus yang mungkin agak sulit terpahami. Oke. Ya, ini bisa kalian lihat Y, C, I, G, X, min M ya, ke bawah. Bisa kalian pahami pelan-pelan, slowly but deep. Dan yang terakhir, kurva itu nanti akan membentuk persegi ya, karena Y sama dengan AE. That's the kurva of perekonomian 4 sektor. Oke guys, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa diberikan di WhatsApp ya, biar saya jawab kalau masih ada yang bingung, atau mungkin saya menjelaskan too fast, terlalu cepat ya, I'm sorry. Alright guys, thank you for your attention and see you again.